Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk sahabat saudara yang mengasihi Tuhan, yang dengan setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Dan saya percaya ini akan menjadi berkat. Saudara yang kekasih, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Kitab Kejadian. Sebagaimana saya janjikan bahwa hari ini kita akan bersama-sama belajar kesinambungan dari Kejadian versus mitos bagian yang kedua. Jika dalam bagian yang pertama kita telah memahami apa itu mitos dan bagaimana Kitab Kejadian dibenturkan kepada mitos oleh teolog-teolog historis kritis dengan berbagai cara, khususnya menjelaskan bagaimana sesungguhnya bahwa Kitab Kejadian tidak memiliki dasar sejarah yang kuat. Dan itu telah kita buktikan dengan banyak bukti-bukti di dalam Kitab Kejadian dan juga secara khusus bukti-bukti lain dalam kitab yang lain. Jika saudara ingin lebih mengetahui Kejadian versus mitos bagian yang pertama, maka saudara boleh menyaksikan tayangan sebelum tayangan bagian yang kedua ini. Hari ini kita akan melihat contoh lain dari Kejadian versus mitos. Yang pertama yang kita lihat adalah susunan atau bangunan dunia Perjanjian Lama yang menurut historis kritis sesungguhnya adalah saduran dari cerita-cerita mitos atau cerita-cerita Timur Dekat kuno yang tidak memiliki dasar sejarah. Saudara boleh membaca satu buku yang dikarang oleh Walter Lamb dalam tafsiran Kejadian pasal 1 sampai dengan 4 yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. Saudara bisa membaca dan melihat bagaimana sesungguhnya susunan dunia ini yang ada di dalam Alkitab kita merupakan saduran dari mitos Timur Dekat kuno. Nah, sebagai bagian dari mitos, maka susunan dunia menurut pandangan kuno yang disadur di dalam Alkitab itu dibagi dalam 3 tingkatan. Ada cakrawala di atas. Saudara bisa membuka Alkitabnya dalam Kejadian pasal 1. Kemudian juga ada bumi. Kemudian yang ketiga ada air di bawah bumi. Sehingga menurut historis kritis, ini adalah dunia atau gambaran atau tingkatan bumi kita yang kita huni ini sebagai bagian dari mitos yang disadur dari mitos-mitos Timur Dekat kuno. Kemudian argumentasi yang mereka berikan antara lain cakrawala yang kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-6 pasal yang pertama Kitab Kejadian dikatakan di sana, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Dari ayat ini, cakrawala atau dalam bahasa Ibrani-nya rakiah, itu diartikan sebagai sesuatu yang keras. Hamparan yang keras yang dapat memisahkan air di bawah dan di atas cakrawala itu. Itu bisa kita amati dari pasal 1 Kitab Kejadian ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kemudian argumentasi yang kedua, cakrawala menjadi tempat benda-benda penerang itu digantung. Itu kita bisa baca di dalam pasal 1 ayat yang ke-14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kemudian ayat yang ke-17, Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Sehingga dari bagian firman Tuhan ini maka jelaslah menurut argumentasi historis kritis bahwa cakrawala atau rakia itu
adalah sesuatu yang keras, ya, memiliki permukaan yang keras sehingga dia dapat memisahkan air di bawah dan di atas, ya. Kemudian kita melihat itu tempat benda-benda penerang ditaruh oleh Tuhan. Ini yang bisa kita pahami. Kemudian yang berikutnya, argumentasi yang berikutnya, menurut historis kritis, mengapa itu menjadi bagian dari mitos? Karena menurut mereka bumi ini mempunyai jendela-jendela di mana air yang dari samudra di atas tembus dan jatuh ke bumi. Teman-teman atau saudara-saudara boleh membuka Alkitabnya dari Kejadian pasal 7 ayat 11, kisah air bah, juga pasal 8 ayat 2, juga kisah di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 2, kemudian Yesaya 24 ayat 18, dan Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Tentu beberapa teks yang saya tampilkan dalam PPT ini adalah teks-teks yang sangat akrab dalam pembacaan kita terhadap Alkitab. Sehingga teks-teks ini menurut historis kritis memiliki makna atau makna literal bahwa bumi ini memiliki jendela-jendela. Itulah alasan yang mereka katakan. Kemudian bumi adalah bangunan yang rata seperti piring yang berdiri di atas tiang-tiang. Kalau kita membaca kitab Ayub pasal yang ke-38, mari kita buka Alkitab kita. Kitab Ayub pasal yang ke-38 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, di atas apakah sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Dengan demikian ada tiang-tiang penopang bumi ini. Sehingga inilah gambaran yang sesungguhnya gambaran kuno yang disadur oleh penulis Alkitab dari cara berpikir, atau boleh saya katakan dari mitos-mitos dunia timur dekat kuno. Ini yang bisa kita perhatikan. Juga ayat-ayat lain seperti Mazmur 104 ayat 5, Kejadian 15 ayat 7, Kejadian 19 ayat 23, Yesaya 11 ayat 12. Nah, kemudian mari kita memberikan tanggapan terhadap pandangan ini. Apakah benar seperti itu? Yang pertama, kita harus melihat di dalam bahasa aslinya rakiah, apakah hanya memiliki arti sesuatu yang keras? Dalam bahasa Ibrani, ini juga dapat berarti sesuatu yang luas. Sesungguhnya rakia atau cakrawala dalam bahasa yang kita pahami hari ini itu menunjuk kepada atmosfer, bukan sesuatu yang keras. Ini yang bisa kita pahami. Air di atas itu adalah awan-awan yang tetap berada di atas karena ditopang oleh atmosfer. Jadi tidak ada benda keras rakia sehingga bumi ini memiliki susunan seperti rumah yang memiliki topangan, yang memiliki atap, yang memiliki tingkatan dan seterusnya. Ini yang kita pahami. Kemudian dari sudut pandang manusia, memang kita mengerti kalau bahasa Alkitab adalah bahasa fenomenologis, bahasa sehari-hari yang harusnya mudah dipahami oleh semua tingkatan pengetahuan manusia. Sehingga seolah-olah benda-benda penerang itu ditaruh seperti kita membayangkan plafon rumah kita. Disitulah ditaruh lampu-lampu untuk menerangi rumah atau ruangan-ruangan di rumah kita. Tapi ini sebenarnya hanya merupakan bayangan atau bahasa kiasan. Karena kalau sesungguhnya kita melihat susunan alam semesta ini, bumi dan benda-benda penerang seperti bulan, bintang, matahari, dan benda-benda penerang lainnya adalah bangunan atau ciptaan Tuhan yang memiliki tempat masing-masing dan terpisah. Dan sesungguhnya semua yang diciptakan oleh Tuhan, khususnya benda-benda penerang ini, sesungguhnya itu diciptakan Tuhan untuk menopang bumi yang dihuni oleh manusia. Sekali lagi, ini hanyalah merupakan bahasa sehari-hari, karena memang bahasa Alkitab bukan bahasa ilmu pengetahuan, tapi bahasa yang dipahami. Sehingga ini kita mudah melihatnya. Karena itu sebagai tanggapan kita dari sisi
pemakaian gaya bahasa, maka apa yang dikatakan oleh historis kritis sebagai saduran dari mitos itu tidak dapat diterima. Kemudian yang berikutnya tanggapan kita, misalnya kalau kita lihat ayat-ayat yang dipakai tadi, 2 Raja-Raja 7 ayat 2, Yesaya 24 ayat 18, Maleakhi 3 ayat 10, ayat-ayat yang sangat familiar dengan kita. Sesungguhnya kalau kita memahami, itu merupakan arti kiasan yang ingin menjelaskan kepada kita campur tangan Tuhan atas kita atau atas umatnya di sepanjang sejarah. Kemudian yang berikut yang perlu kita sadari, teks-teks yang dikutip ya di dalam pembacaan kita yang sebagaimana yang saya tampilkan dalam PPT itu adalah teks-teks yang memang beberapa bagian itu adalah teks-teks sejarah, tetapi yang berisi gaya bahasa puisi yang tidak harus kita pahami secara harafiah, tetapi merupakan konotasi atau bahasa simbol. Ini yang bisa kita pahami. Kemudian yang berikut, contoh yang berikut yang bisa kita lihat, ular di Taman Eden. Itu merupakan tokoh mitos, juga menjadi saduran dari penulis Perjanjian Lama. Kalau kita meyakini Musa, maka Musa menyadur itu dari mitos-mitos dunia Timur Dekat kuno. Ya, mengapa? Ada alasan yang dikemukakan ketika kita membaca kitab Kejadian pasal yang ketiga. Maka ular itu adalah tokoh mitos, ia bukan makhluk biasa. Mana ada ular yang bisa berdialog dengan manusia? Di kalangan masyarakat Timur Dekat kuno, ular sering dipakai sebagai simbol sakral atau perwujudan dewa. Ini menjadi pertimbangan dari historis kritis yang dapat kita pahami. Kemudian, kalau kita pahami lagi, dalam budaya Timur Dekat kuno, ada keistimewaan yang dimiliki oleh ular. Dia memerankan 2 simbol yang bertentangan sesuai dengan kodratnya. Di satu sisi, ia adalah simbol kebaikan yang menjelaskan kepada kita daya kreatif, penyembuh, daya yang memberi hidup, regenerasi, hidup sesudah mati, dan keabadian. Itu sifat simbol yang pertama sebagai simbol kebaikan. Tetapi di pihak lain, ia memerankan simbol kejahatan. Hal-hal yang mencelakakan dan merusak. Itu antara lain kesombongan, kebohongan, dan kelicikan. Ini yang kita bisa pahami. Kemudian, ular, simbol kehidupan, regenerasi, kesehatan, dan keabadian. Mungkin karena ia dapat menukar atau bertukar kulit, meremajakan diri dengan berganti kulit. Ia terus-menerus menjalani proses pembentukan tubuh yang baru. Maka dari itu salah satu wujud yang kita kenal dengan Dewa Atum, dewa pencipta Mesir di Mesir kuno, adalah ular yang terus hidup dari musim ke musim. Jadi salah satu dewa di Mesir kuno itu bernama Dewa Atum dan diwujudkan dalam bentuk ular yang terus hidup dari musim ke musim. Kemudian mari kita perhatikan lagi, ya. Dalam konteks yang sama, ya, dialognya dengan Osiris, dewa bumi di bawah dan dewa pengadilan terakhir untuk orang Mesir. Jadi kita melihat ada berbagai wujud ular yang memiliki nama-nama dewa yang berbeda di Mesir. Ini yang kita bisa lihat. Kemudian yang berikutnya bisa kita perhatikan, teman-teman. Iya, juga ada Dewi Panen yang bernama Termutis, digambarkan dengan ular atau kadang-kadang dengan seorang wanita berkepala ular. Ya, selain itu gambar ular yang melingkar dan menggigit ekornya lazim dipakai sebagai simbol abadinya kehidupan. Maka ini bisa kita dapat pahami. Demikian ular dalam mitos Mesir kuno terus-menerus dikaitkan dengan keabadian. Sehingga ini menjadi alasan historis kritis yang berkata bahwa apa yang terdapat dalam Kejadian pasal 3 tentang ular itu merupakan mitos Timur Dekat kuno. Ada yang mengaitkan ular dengan mitos Gilgamesh di Timur Tengah kuno, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Dalam mitos ini dikisahkan
seorang tokoh yang bernama Gilgamesh pergi ke kebun para dewa yang mirip dengan Taman Eden, saudara, untuk untuk mencari pohon kehidupan yang dapat membaharui kebudayaan seseorang sehingga bisa hidup abadi seperti para dewa. Jadi ular ini atau dewa ini mengembara untuk mencari pohon kehidupan. Nah, dalam kisah itu dikatakan Gilgamesh berhasil mengambil pohon itu. Namun, seekor ular jahat merenggutnya. Gilgamesh hanya bisa meratapi sirnanya harapannya, sementara si ular menikmati keuntungannya. Apa itu? Berupa hidup yang terus-menerus seperti yang tercermin dalam seekor ular yang dapat mengganti kulit dari musim ke musim. Ini yang kita bisa perhatikan. Kemudian dalam budaya Mesopotamia kuno, ular juga dipakai sebagai dewa Ningisida, penjaga pintu surga yang memiliki kuasa memberikan kesuburan yang melindungi makhluk hidup dengan mantra magisnya dan dapat menangkis kematian dan menyembuhkan berbagai penyakit mereka yang tunduk dan menyembah kepadanya. Di Siro Venesia, ular dipakai sebagai lambang Esmun dari Sidon. Esmun adalah dewa obat. Kita lihat, kita ingat ya, lambang apotik itu ular gitu ya. Nah, ini bisa jadi menjadi asal usul dari gambar yang sering kali kita lihat. Nah, Esmun adalah dewa obat yang bertugas mengawasi pengembangan dan pemakaian tanaman obat-obatan dan pemakaian bisa sebagai obat. Ya, bisa yang dimaksudkan itu racun, ya, racun ular itu. Dewa ini mirip dengan Asklepios dalam mitologi Yunani. Nah, kemudian bagian lain, di pihak lain ular dipakai sebagai simbol kejahatan, mungkin karena ia dianggap sebagai musuh yang amat berbahaya. Dalam budaya Mesir kuno, ular dikenal sebagai perwujudan Apopis, dewa kejahatan yang menjadi musuh utama Re atau Ra dalam bahasa Ibrani, yaitu melihat, dan itu disebut dengan dewa matahari. Atau satu sosok dewa yang sangat ditakuti dan terkenal di Mesir kuno. Dalam mitologi Mesopotamia, Tiamat, dewa atau kuasa chaos awali, digambarkan sebagai ular betina atau naga. Sejalan dengan itu, tradisi Alkitabiah sering kali memakai ular sebagai simbol kejahatan, kelicikan, kebohongan, atau dusta. Bisa kita lihat misalnya ya, dalam Apokrif ada kebijaksanaan Salomo dalam pasal 2 ayat 24. Kemudian Yohanes 8 ayat 44. 2 Korintus 8 ayat 44, Wahyu 12 ayat 9, ayat pasal 20 ayat 2. Karena ia merupakan musuh manusia. Jadi kalau kita melihat tadi bagian pertama, ular itu memiliki sisi kebaikan dan seterusnya. Tapi pada sisi yang berikutnya, sisi kejahatan, sebagaimana juga dicatat di dalam Alkitab. Artinya, peristiwa-peristiwa penggambaran ular pada mitologi kuno itu ternyata juga memiliki paralel sebagaimana dijelaskan di dalam Alkitab. Kemudian lain lagi kisah dalam tradisi Persia. Beberapa kisah yang sudah kita lihat tadi, baik di Mesir kuno ya, di Mesopotamia dan sebagainya. Sekarang kita lihat di Persia, dikatakan ada tanaman khusus yang membuat orang tidak mati. Lihat, ini nanti punya kemiripan dengan kitab Kejadian. Namun Ahriman, musuh jahat Ahura Mazda atau Allah, tanda kutip kebijaksanaan, menciptakan seekor ular yang merusak tanaman yang memiliki daya ajaib ini. Jadi ada tanaman yang membuat orang bisa abadi, tidak mati ya. Dan kita lihat, tapi dikatakan Ahura Mazda itu sebenarnya dewa kebijaksanaan menciptakan seekor ular yang merusak tanaman yang memiliki daya ajaib ini. Rupanya cukup populer di zaman dulu kisah-kisah tentang pohon kehidupan yang dikaitkan dengan ular. Saudara bisa membayangkan kitab Kejadian pasal yang ketiga.
Kemudian, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah ular dalam kitab Kejadian ini? Tidak ada indikasi bahwa ia identik dengan setan, karena memang kalimat itu tidak muncul secara secara literal, secara harfiah di dalam kitab Kejadian. Pengidentikan ular dengan setan baru terjadi. Maaf, ini saya memang mencoba membandingkan dengan kitab-kitab apokrif gitu ya. Yang terjadi dalam kitab apokrif pasal yang kedua ayat 24 ya, yang ditulis pada abad pertama sebelum Masehi. Kemudian kalau kita memperhatikan dalam Alkitab kanonik, pengidentikan ini kita temukan baru dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 9, pasal 20 ayat 9 dari kitab Wahyu. Kemudian juga Yesus menyebut iblis sebagai pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Mungkin karena ular diidentikan dengan iblis. Artinya begini teman-teman. Memang ketika kita membaca di dalam kitab Kejadian itu tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun kita punya cara menafsirkan Alkitab yang kita kenal dengan penafsiran intertekstual. Sehingga kita bisa melihat kejelasan Alkitab itu dari bagian Alkitab yang lain. Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Kira-kira demikian. Nah, kemudian mari kita perhatikan. Memang kita harus mengakui ada kesamaan, tanda kutip kesamaan dalam hal-hal tertentu antara mitos Gilgamesh dan kisah Kejadian 3. Keduanya membuat manusia kehilangan pohon kehidupan. Yang saya katakan di sini, ular di dalam mitos Gilgamesh dan di dalam kitab Kejadian punya peran yang sama, tanda kutip. Namun cara kerja mereka berbeda. Ular dalam Kejadian 3 tidak merampas pohon kehidupan. Ya, saudara perhatikan, melainkan menggoda manusia untuk makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sehingga gara-gara makan buah pohon itu, manusia akhirnya tidak diperkenankan lagi makan buah pohon kehidupan. Saudara bisa lihat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-22. Dengan demikian, siapakah ular menurut kitab Kejadian? Ular dengan jelas digambarkan sebagai binatang yang diciptakan oleh Allah. Kejadian pasal 3 ayat 1. Dia adalah binatang yang cerdik yang pernah diciptakan oleh Allah. Nah, tetapi kemudian identifikasi ular dalam kitab Kejadian dengan setan atau iblis secara eksplisit dijelaskan dalam kitab lain, khususnya kitab Wahyu. Ya, kalau kita memperhatikan. Yang pertama Wahyu 12 ayat 9, yang kedua Wahyu 20 ayat 2. Kemudian juga Yesus menyebut iblis sebagai pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 4, mungkin karena ular diidentikan dengan iblis. Nah, kemudian kita bisa juga melihat dalam Kebijakan 2 ayat 24 yang ditulis pada abad pertama sebelum Masehi atau kitab apokrif yang menjelaskan kepada kita, teman-teman. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya dua contoh tersebut di atas memang tanda kutip bisa memiliki paralel-paralel dengan kisah-kisah di Alkitab. Tetapi sangatlah jelas secara hermeneutik bahasa yang dipakai di dalam Alkitab bukanlah bahasa yang selalu bersifat literal seperti apa yang dijelaskan dalam contoh yang pertama. Yang kedua, Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Memang di dalam kisah Kejadian pasal 3, ular tidak secara eksplisit diidentikan dengan setan. Tetapi ketika kita melihat bagian-bagian lain di dalam Alkitab, maka ini sangat jelas, baik dalam pandangan Tuhan Yesus, Rasul Paulus, dan rasul-rasul yang lain. Dengan demikian maka dua contoh ketika kita melihat kitab Kejadian versus mitos, dua contoh yang kita bahas hari ini sebagai contoh yang dapat menambah wawasan kita, tidak dapat diterima sebagai mitos. Tetapi itu sesungguhnya adalah
peristiwa yang betul-betul terjadi di satu tempat, di satu waktu, dengan tokoh-tokoh historis yang ada pada waktu itu. Sehingga dengan demikian saudara, maka jelaslah hari ini bahwa ketika kita bicara tentang kejadian, kita bicara tentang fakta historis, bukan mitos, sebagaimana pandangan historis kritis terhadap kitab Kejadian. Sehingga biarlah melalui tayangan singkat ini, kitab Kejadian versus mitos bagian yang kedua sebagai akhir dari bagian ini, kiranya dapat menjadi berkat dan menambah wawasan kita terhadap kitab Kejadian yang adalah firman Allah. Salam.